Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan bersama-sama membahas materi lanjutan kita tentang belajar CSS, yaitu teknik inklusi. Nah, rekan-rekan, kita bisa memahami apa itu teknik inklusi. Jadi teknik inklusi merupakan mekanisme atau cara bagaimana kita menempatkan kode program, atau kalau di dalam pemrograman web ini biasa disebut dengan script. Jadi script CSS yang sudah kita buat atau yang akan kita terapkan pada berbagai elemen di dalam dokumen HTML itu, bagaimana teknis kita untuk menyertakannya. Jadi nanti ada beberapa teknik untuk menyertakan dokumen script CSS ke dalam dokumen HTML. Yang pertama adalah embedded CSS, atau kalau dalam implementasinya kita menggunakan elemen style yang kita tempatkan pada bagian kepala di dalam struktur dokumen HTML. Di pertemuan-pertemuan video sebelumnya, teknik inilah yang kita gunakan. Kemudian yang kedua itu adalah inline CSS. Jadi mekanisme ini sangat efektif. Yang kedua ini kalau kita menerapkannya pada tab elemen tertentu dengan tidak terlalu banyak style yang kita implementasikan. Jadi dalam sebuah tab HTML langsung saja kita definisikan stylishnya menggunakan atribut style. Kemudian yang ketiga dan keempat ini dikenal dengan external CSS. Jadi ada yang disisipkan langsung, yang bagian embedded itu penyisipan langsung. Kalau yang kedua inline, ya, menggunakan atribut style yang kita tempatkan pada setiap tab HTML. Dan yang ketiga dan keempat ini kita kenal dengan external CSS. Kenapa eksternal? Karena antara dokumen HTML yang akan kita stylish itu definisi CSS-nya terpisah dengan dokumen HTML tersebut. Artinya apa? Artinya kita membuat sebuah definisi CSS, kemudian kita simpan dengan file yang berekstensi CSS, kemudian kita satukan ke dalam dokumen HTML. Maka istilah inklusi itu maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana aturan-aturan yang kita definisikan dalam CSS itu akan kita implementasikan dalam sebuah dokumen HTML atau halaman web. Jadi secara umum orang mengkategorikannya itu bisa menjadi 3 kategori, yaitu embedded CSS, inline CSS, dan external CSS. Di mana external CSS ini ada yang menggunakan link element, yang menggunakan import tool, ada juga yang mengkategorikannya menjadi 4 jenis inklusi. Nah, bagaimana implementasinya? Kita bisa menerapkannya satu persatu di dalam dokumen HTML kita. Yang pertama, kita akan mencoba bagaimana menerapkan embedded CSS atau yang biasa dikenal dengan internal CSS. Nah, cara ini rekan-rekan cukup sederhana. Kita melakukan mekanisme ini di beberapa tutorial video sebelumnya. Jadi dengan menerapkan elemen style yang ditempatkan pada bagian kepala di dokumen HTML. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa aturan CSS ini hanya berlaku untuk satu dokumen HTML yang menerapkan CSS tersebut. Jadi misalnya kalau rekan-rekan itu punya 10 atau mungkin ratusan file HTML atau halaman web yang di stylish menggunakan CSS, maka di setiap file dokumen tersebut yang jumlahnya bisa puluhan, ratusan itu, di bagian kepalanya atau headnya itu terdapat definisi CSS yang diupdate elemen style di bagian kepalanya. Bagaimana menerapkannya?
kita coba di modul atau hand-on lab 4. Skripnya kita beri nama script 4_01.html. Mari kita simak bersama. Nah, di script kita yang pertama pada hand-on lab yang keempat ini, kita bisa mengimplementasikan embedded CSS. Jadi rekan-rekan bisa lihat script dokumen HTML ini. Di bagian atas ini ada title. Nah, kemudian kita cukup menerapkan aturan CSS di dalam style yang ada di dalam dokumen HTML kita. Nah, seperti ini. Kalau di sini kita menggunakan tag selector atau type selector. Jadi definisinya rekan-rekan bisa lihat di sini. Jadi di bagian body kita berikan background warna biru. Untuk judul kita berikan warna merah dengan jarak antara bagian kiri dengan tagnya adalah 40 pixel, dan untuk bagian paragraf ini kita beri warna putih. Jadi tekniknya seperti ini saja, seperti yang biasa kita lakukan. Ini dikenal dengan embedded CSS, ya. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa style ini yang kita definisikan di bagian kepala ini hanya berlaku untuk satu dokumen HTML ini. Nah, rekan-rekan bisa klik kanan, kita open in browser, melihat bagaimana hasil dari kita melakukan proses inklusi. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi tekniknya cukup sederhana. Rekan-rekan di bagian style, type text CSS, silahkan definisikan bagaimana aturan CSS. Bisa menggunakan berbagai selektor. Kalau di sini menggunakan type selector, rekan-rekan bisa menggunakan selektor yang sudah dipelajari. Ada class selector dan ada ID selector. Demikian teknik implementasi dari teknik inklusi yang pertama. Kemudian jenis teknik inklusi yang kedua itu adalah inline CSS. Caranya adalah menggunakan atribut style yang kita tempatkan pada sebuah tag elemen HTML. Jadi kita langsung menerapkannya. Nah, teknik ini efektif kalau memang tidak banyak stylist yang kita terapkan pada halaman web. Tetapi hal semacam ini tidak dianjurkan kalau kita sudah mengelola project desain ataupun programming web yang besar, karena kita sulit untuk menginventarisir kode program kita. Jadi efektif untuk program atau project web yang sederhana atau tidak kompleks, tetapi sangat tidak dianjurkan untuk pengelolaan project web yang besar. Begitu rekan-rekan ya. Nah, untuk implementasinya kita bisa lanjutkan hand-on lab yang keempat kita dengan nama file scriptnya adalah script 4_02.html. Mari kita simak bersama-sama. Nah, di teknik yang kedua, inklusi, kita bisa menerapkan yang kita sebut dengan inline CSS. Nah, kenapa disebut dengan inline CSS? Karena kita menempatkan setiap definisi atau aturan CSS-nya itu di bagian body, misalnya seperti ini, di bagian H1, di bagian paragraf, yang kesemuanya ini adalah tag atau elemen HTML. Nah, teknisnya kita cukup menyertakan atribut style seperti ini. Style sama dengan, nah di dalamnya itu terdapat definisi atau aturan CSS. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini menggunakan teknik inline style seperti ini, maka yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah di bagian style atributnya. Disinilah tempat kita menempatkan definisi dari CSS. Nah, rekan-rekan bisa merasakan kalau saya membuat project web yang cukup besar, maka untuk menginventarisirnya cukup lumayan rumit karena kita tempatkan di masing-masing elemen atau tag HTML ini. Nah, kita bisa lihat
secara hasil implementasinya tidak jauh berbeda dengan embedded CSS. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, karena aturannya sama dengan embedded CSS di script sebelumnya, yang membedakan adalah hanya teknisnya saja menyisipkannya. Kalau menggunakan inline CSS, kita menyisipkannya di setiap tag HTML dengan memberikan atribut style. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Tekniknya cukup sederhana, tetapi untuk inventarisasi ini tidak dianjurkan untuk mengelola project web yang besar. Nah, demikian untuk mekanisme teknik inklusi menggunakan inline CSS. Kemudian kita di jenis yang ketiga itu ada external CSS menggunakan elemen link. Nah, ini teknisnya bagaimana? CSS disimpan dalam file terpisah dengan ekstensi CSS, kemudian kita memasukkannya menggunakan link. Jadi nanti ada di bagian kepala itu ada elemen link yang mendefinisikan di dokumen ini menggunakan stylist yang mana. Nah, ini sangat cocok untuk project-project web development yang besar, karena kita biasanya tidak bekerja hanya menggunakan satu CSS saja, bisa beberapa jenis CSS itu kita tempatkan misalnya dalam satu folder sendiri. Misalnya di situ ada root directory, nanti terdiri dari beberapa halaman web ya. Nah, kemudian di dalam root directory itu kita buat satu folder bernama CSS. Nah, di dalam folder itulah seluruh aturan CSS, kita buat definisi file CSS-nya dalam sebuah file dengan ekstensi CSS. Kemudian kita embedded atau kita sisipkan, kita inklusi ke dalam halaman web dengan metode menggunakan elemen link yang kita tempatkan di bagian kepala dari struktur dokumen HTML. Bagaimana implementasinya? Kita coba buka NUnlab yang keempat dengan scriptnya adalah script 4_03.html. Rekan-rekan, di sini kita menerapkan jenis teknik inklusi yang kategori ketiga, yaitu eksternal dengan metode memberikan definisi link di bagian kepala dari struktur dokumen HTML. Nah, yang perlu rekan-rekan persiapkan terlebih dahulu adalah bahwa aturan atau definisi CSS itu ditempatkan dalam satu file terpisah dengan diberikan ekstensi CSS. Seperti ini rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan bisa tempatkan satu buah definisi CSS dalam sebuah file CSS seperti ini. Kemudian rekan-rekan simpan di direktori tertentu dari project web rekan-rekan sekalian. Kalau di sini kita menempatkannya satu struktur di satu alamat atau path direktori yang sama. Nah, setelah definisinya selesai, kita bisa membuka file project HTML kita. Nah, di sini rekan-rekan cukup memberikan definisi di bagian kepala, itu adalah menggunakan link, rel style sheet-nya di sini didefinisikan, kemudian tab text CSS-nya juga, dan yang paling penting adalah pada bagian mystyle.css. Nah, di sini nanti rekan-rekan tergantung di mana rekan-rekan menempatkan definisi CSS-nya. Jadi kalau misalnya ditempatkan di bawah direktori tersendiri, misalnya seperti ini CSS. Nah, seperti ini juga boleh kalau memang strukturnya nanti kita tempatkan dalam satu buah folder, atau di lokasi mana saja, nanti sesuaikan saja path-nya dengan yang rekan-rekan sudah rencanakan tempat penyimpanannya. Jadi seperti itu tekniknya menggunakan metode link seperti yang sudah kita bahas di teori sebelumnya. Jadi secara definisi ini kita tempatkan di satu file terpisah seperti ini rekan-rekan ya, definisi CSS-nya, kemudian diberi nama sesuai dengan rekan-rekan yang sudah rencanakan. Kemudian pada bagian implementasinya kita menyisipkan inklusinya menggunakan teknik link seperti ini.
Nah, bagaimana implementasinya? Kita klik kanan, open in browser. Jadi secara hasil tentunya sama. Seperti itu rekan-rekan ya. Ini adalah teknik eksternal menggunakan metode link. Nah, kemudian ini masih kategori eksternal CSS, tetapi hanya sedikit saja perbedaannya. Kalau di yang eksternal CSS sebelumnya kita menggunakan link, elemen link untuk menyatukan definisi CSS. Kalau yang di metode imported CSS kita menggunakan add import sebagai metodenya untuk menyisipkan dokumen CSS ke dalam halaman web kita. Jadi sebenarnya eksternal CSS ini kita bisa menggunakan metode link, kita bisa menggunakan metode import. Jadi tinggal rekan-rekan sekalian teknik yang mana yang nanti nyaman menurut rekan-rekan untuk bekerja menggunakan script CSS ini. Nah, bagaimana implementasinya? Mari kita buka Handphone Lab yang keempat dengan nama script adalah script4_04.html. Nah, kemudian metode yang terakhir yang masuk dalam kategori eksternal CSS, di sini kita bisa menggunakan metode import. Jadi rekan-rekan bisa melihat kembali definisi dari style CSS-nya. Ini sudah kita simpan. Kemudian pada bagian implementasinya rekan-rekan bisa menggunakan cara yang pertama seperti ini ya. Cara pertama ini kita menggunakan add import, menggunakan URL. Nah, di sini adalah alamat filenya. Jadi sama, kalau misalnya memang ditempatkan di lokasi tertentu, rekan-rekan tambahkan path yang sesuai di sini ya. Nah, ini cara yang pertama. Jadi nanti secara hasil ini tidak jauh berbeda seperti ini rekan-rekan ya. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Kalau rekan-rekan tidak mau ribet dengan adanya URL, rekan-rekan bisa pakai cara yang kedua saja. Nah, di cara yang kedua ini rekan-rekan bisa tempatkan import langsung definisi dari style CSS-nya. Seperti ini juga boleh. Jadi rekan-rekan cukup mendefinisikan di bagian input itu file CSS yang sudah rekan-rekan definisikan sebelumnya. Nah, demikian rekan-rekan Pustaka Informatika, berbagai macam teknik inklusi yang bisa kita terapkan dalam proyek pembuatan web kita. Kita bisa menggunakan embedded, inline, kemudian external CSS dengan menggunakan metode link maupun metode import. Demikian tutorial video kita kali ini. Sampai bertemu kembali di tutorial video berikutnya. Terima kasih.